Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Mela Revianti dan rekan saya Cindy Atika. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design pada aspek pengetahuan diri untuk tugas topik 4 pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Penilaian dan evaluasi dalam konteks pengetahuan diri merupakan aspek penting dari pendidikan dan pengembangan pribadi. Ini tidak hanya mencakup penilaian terhadap pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, tetapi juga penilaian terhadap kemampuan siswa untuk mengenal diri sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlakukan untuk pertumbuhan pribadi. Di sini terdapat 5 aspek pengetahuan diri, yaitu yang pertama, sadar diri, yang kedua, metakognitif, ketiga, penyesuaian diri, keempat, reflektif, dan kelima, bijak. Sadar diri artinya peserta didik mampu memahami yang terjadi dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik tersebut mampu mengenali perasaannya sendiri, mengenali kekurangan dan kelebihan pada dirinya, dan peserta didik mampu mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Di sini terdapat rubrik penilaian untuk aspek sadar diri. Jika rubrik penilaian pertama dengan poin 1 itu peserta didik belum mampu memahami yang terjadi dalam dirinya dan tidak mampu untuk mengenali perasaannya sendiri. Kemudian diberikan poin 2 jika peserta didik mampu memahami yang terjadi dalam dirinya dengan cukup tepat tetapi tidak mampu untuk mengenali perasaannya sendiri. Poin ketiga, untuk peserta didik mampu memahami yang terjadi dalam dirinya, sehingga peserta didik tersebut mampu dengan tepat untuk mengenali perasaannya sendiri. Akan diberikan poin 4 jika peserta didik mampu memahami yang terjadi dalam dirinya, sehingga peserta didik tersebut mampu dengan sangat tepat mengenali perasaannya sendiri. Jadi dari poin 1 sampai dengan 4 yang terbesar adalah poin 4. Kemudian yang kedua ada metakognitif, yaitu pengetahuan dan kontrol peserta didik terhadap kegiatan belajarnya, sehingga peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri, mampu berpikir secara mendalam sampai memperoleh suatu jawaban atas setiap masalah. Peserta didik pun menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran, sehingga peserta didik mampu memahami materi dengan baik. Sama seperti aspek sadar diri, di aspek metakognitif ini terdapat rubrik penilaiannya. Untuk poin pertama, peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Untuk poin kedua, peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri dengan cukup baik. Poin ketiga, untuk peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri dengan baik. Poin keempat, untuk peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri dengan sangat baik. Jadi perbedaannya ini pada poin 1 sampai 4 itu ada pada mampu mengenali gaya belajarnya itu secara baik, secara cukup, kemudian dengan baik dan sangat baik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy Atika. Baik, selanjutnya, dalam aspek pengetahuan diri, yang ketiga ada penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri di sini artinya peserta didik mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari, atau proses yang mengacu pada hubungan harmonis antara tuntutan internal, yaitu motivasi, dan tuntutan eksternal, yaitu realitas atau dalam kenyataannya. Nah, adapun skor aspek penyesuaian diri ini ada 4. Yang skor 1, peserta didik mampu mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya. Untuk skor 2-nya, peserta didik mampu mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut tercapai dengan cukup baik. Nah, skor ketiganya sampai tercapai dengan baik, kemudian skor 4-nya tercapai dengan sangat baik. Aspek yang keempat ada reflektif. Reflektif artinya kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Sehingga peserta didik mampu mengevaluasi dirinya sendiri, mampu memaknai pembelajaran, kemudian terampil dalam mengungkapkan perasaan, dan mampu mengemukakan pendapat. Adapun skornya sama ada 4. Nah, untuk skor 1,
peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian yang keduanya masih sama, namun yang pada skor 2 ini peserta didik menyelesaikan suatu masalahnya dengan cukup baik, kemudian skor yang ketiga dengan baik, dan skor yang keempat adalah dengan sangat baik. Nah, adapun aspek yang terakhir atau yang kelima ada bijak. Bijak artinya kemampuan peserta didik untuk membuat keputusan yang tepat. Peserta didik juga memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi atas perbuatannya sendiri. Nah, kebutuhan yang ada dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut itu tercapai. Dalam aspek bijak, terdapat 4 skor. Yang pertama, peserta didik belum mampu untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi untuk skor 1 itu peserta didik masih belum bisa membuat keputusan. Kemudian skor yang kedua, peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat dengan cukup baik. Nah, skor yang ketiganya dengan baik. Kemudian skor yang terakhir membuat keputusan tepat dengan sangat baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan silahkan barangkali ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.